Jangan sampai kemudian sektor agama pun Aduh. itu ada orang yang tega-tega berburu rente, kemudian berperilaku koruptif di situ. Makanya ketika Pak Prabowo minta saya dan Gus Irfan untuk mengurusi perhajian, pesan beliau sederhana. Pastikan pengelolaan haji bersih. Pastikan pengelolaan haji efisien. Efisiensi itu menyasar memang salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Namun tidak semuanya ke sana karena misalnya 306 triliun itu alokasinya banyak untuk perbaikan sekolah. Saya 7 tahun jadi jubir beliau ya. Itu baru kata-kata kan sebenarnya peringatan itu sudah disampaikan di rapat kabinet. Jadi kalau bagi saya itu kalau udah Pak Prabowo di rapat itu kasih notis atau agak ini agak memberi peringatan, ada tekanan, itu udah SP1 tuh. Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, siap laksanakan. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, selamat datang di podcast Merdeka. Ini ada hubungannya dengan Merdeka Belajar nggak? Enggak. Oh enggak. Tapi Merdeka. Yang pasti bebas Merdeka magang. Merdeka magang. Bang Dhanil, terima kasih sudah hadir Bang. Terima kasih Mas Hasid, Mas Angga. Kita tuh lumayan ngikutin karirnya Bang Dhanil. Ya. Dari Muhammadiyah. Acak ASN sampai akhirnya di 2018 ya Bang ya. Iya, jadi juru bicara koordinator juru bicara Pak Prabowo Subianto waktu itu belum presiden. Betul. Dan sekarang berhasil menemani Pak Prabowo sampai jadi presiden. Iya. Keren sih. Saya pikir nanti Bang Dhanil waktu itu ikut masuk istana. Nah, itu mendampingi terus Pak Prabowo. Tapi ternyata ada tugas lain. Ada tugas lain. Tugasnya sekarang di Badan Penyelenggara Haji. Ya, tapi nanti kita juga tanya-tanya soal Pak Prabowo juga sih. Oke. Bang, pertama saya mau tanya dengan tugas barunya Bang. Sebagai bertugas di Badan Penyelenggara Haji ini kan badan baru Bang. Sebelumnya penyelenggaraan haji lebih banyak fokus diatur di Kementerian Agama. Ini nanti transisinya gimana Bang untuk 2025 ini? Pertama saya mau sebutkan secara personal saya agak shock juga dulu ketika ditunjuk dan diminta Pak Prabowo untuk mengurusi perhajian gitu. Jadi tapi kalau posisi saya itu kan tentu ikut perintah jadi sebagai prajuritnya Pak Prabowo ya apapun yang ditugaskan beliau saya kerjakan gitu. Sama waktu itu sampai saya bilang saya nggak paham loh Pak perhajian ini gitu. Loh emang kamu waktu jadi juru bicara Menteri Pertahanan paham tentang pertahanan? Oh iya benar juga. Tapi kemudian memang karena basis saya itu dosen, pembelajar ya saya harus belajar cepat dan alhamdulillah di 3 bulan jelang 4 bulan ini saya bisa beradaptasi dan menguasai beberapa hal terkait dengan perhajian. Kemudian yang kedua saya mau mulai dari frameworknya kebijakan pembangunan Pak Prabowo. Kenapa kemudian ada badan baru? Jadi frameworknya itu sebenarnya 2. Pertama itu adalah spesialisasi, kemudian kedua efisiensi. Nanti kita akan bicara juga tentang efisiensi. Nah, spesialisasi itu artinya Pak Prabowo ingin semua sektor yang punya skala ekonomi luas itu diberikan perhatian khusus dan terspesialisasi penanganannya. Nah, dia vital misalnya, kemudian dia punya skala ekonomi yang luas, scale of economic-nya luas begitu, maka diberikan konsentrasi, spesialisasi. Termasuk dalam hal ini haji. Misalnya ada Menteri Koperasi, Pariwisata, segala macam ya. Itu sebenarnya filosofi kenapa jumlah kabinet, jumlah menteri itu agak besar, agak lebar sekali. Nah, salah satunya perhajian. Nah, haji itu punya skala ekonomi yang luar biasa besar. Ada perputaran uang, bahkan uang itu kecenderungannya adalah cash outflow sebesar 60 triliunan setiap tahunnya. Kemudian kedua, haji itu terkait dengan cita-cita paling tinggi seorang muslim, dan ini sangat simbolik buat Indonesia yang mayoritas penganut agamanya adalah Islam. Nah, itulah kemudian Pak Prabowo sebagai presiden ingin memberikan
perhatian khusus terhadap sektor perhajian supaya kemudian tidak berhenti sekedar menjadi ritualisasi tahunan, tapi kemudian dikembangkan sedemikian rupa punya dampak buat kepentingan bangsa dan negara. Kemudian kedua ditambah lagi memang ada dalam tanda kutip bottlenecking atau sebutlah masalah dalam pengelolaan haji selama ini. Nah, Pak Prabowo ingin pengelolaan haji kita itu efisien, aman, nyaman, bebas dari praktek-praktek manipulasi dan korupsi. Jangan sampai kemudian sektor agama pun itu ada orang yang tega-tega berburu rente, kemudian berperilaku koruptif di situ. Makanya ketika Pak Prabowo minta saya dan Gus Irfan untuk mengurusi perhajian, pesan beliau sederhana. Pastikan pengelolaan haji bersih, pastikan pengelolaan haji efisien, pastikan pengelolaan haji jamaah kita nyaman dan aman, sehingga ini bisa menjadi simbol Indonesia. Kenapa? Karena salah satu simbolisasi perjuangan Indonesia itu haji. Jangan lupa loh, bapak-bapak bangsa kita dulu pulang dari Mekah, pulang dari haji itu justru berkontribusi buat kemerdekaan. Haji Khos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Setelah naik haji, beliau menggunakan nama haji, kemudian bikin perubahan banyak di proses kemerdekaan kita. Pun demikian dengan Haji Agus Salim, pun demikian dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim dan sebagainya. Jadi dia sangat simbolik bagi Pak Prabowo. Berarti selama masa transisi ini nggak ada masalah Bang untuk tugas di Kementerian Agama di badan baru ini. Jadi begini, karena prosesnya gimana sih Bang? Ada bottleneckingnya adalah ketika Pak Prabowo ingin di visi misi dulu sebenarnya namanya Kementerian Wakaf dan Haji. Sempat ada di visi misi kan karena saya juru bicara beliau sebelumnya. Jadi di visi misi itu namanya Kementerian Wakaf dan Haji. Termasuk ketika saya dipanggil saya pikir saya akan di Kementerian Wakaf dan Haji. Ternyata namanya berubah menjadi Badan Penyelenggara Haji setingkat kementerian. Nah, Pak, karena ada obstacle-nya, bottleneckingnya sebutlah undang-undang. Jadi Undang-Undang 8 tahun 2019 itu secara eksplisit menyatakan bahwasannya penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama. Ada letterleknya begitu letterlek begitu. Jadi susah menafsirkan nih. Kecuali diubah aturannya. Akhirnya kemudian karena Pak Prabowo waktu itu sudah berkomitmen, itu janji politik beliau, memang beliau ingin memastikan spesialisasi tadi. Kemudian akhirnya beliau tetap membentuk Badan Penyelenggara Haji, namun kemudian ini masuk dalam fase transisi. Jadi Pak Prabowo menyebutkan Kementerian Agama kita pecah jadi dua, jadi satu Kementerian Haji, Badan Penyelenggara Haji, satu Kementerian Agama. Nah, karena ada obstacle-nya hari ini undang-undang, karena yang kemudian tidak bisa membuat Badan Penyelenggara Haji langsung melakukan operasional penanganan haji, maka masuk masa transisi. Artinya tahun 2025 ini karena prosesnya sudah berlangsung, persiapan haji dan penyelenggaraan haji itu ditangani oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Menteri Agama. Sedangkan Badan Penyelenggara Haji dia punya tugas-tugas dukungan selama 2025 Seperti ini. apa tuh Bang? Tugas-tugas dukungan ini adalah misalnya dia mirroring apapun yang menjadi kebijakan Kementerian Agama dalam hal ini tentang perhajian itu harus dipastikan diikuti dan disampaikan kepada Badan Penyelenggara Haji. Jadi kami hari ini melakukan proses mirroring itu tadi. Jadi syukur-syukurnya adalah pada saat ini kami punya momentum untuk mengamati, mempelajari semuanya supaya SOP penyelenggaraan haji 2026 itu jauh lebih baik. Tinggal langsung gas. Jadi Kementerian Agama misalnya terkait BPIH kemarin kan sempat Kementerian Agama mengajukan ke DPR, namun kemudian ditolak oleh DPR karena belum ada
persetujuan dan diskusi dengan BP Haji. Kenapa? Karena aturan Perpresnya menyebutkan harus harus dikomunikasikan dengan BP Haji. Nah, akhirnya ya baru dibicarakan dengan kita sesuai dengan instruksi Presiden agar ditelusuri supaya BPIH lebih murah. Nah, akhirnya barulah dibawa kembali ke DPR, kita bahas bareng-bareng. Akhirnya kan BPIH sekarang relatif lebih murah. Jadi 1 tahun ini kuliah dulu ya, kuliah soal kira-kira haji gitu loh. 1 tahun ini proses kuliah mengawasi, tapi ada satu kedeputian di BP Haji yang tidak dimiliki di Kementerian Agama, yaitu di Dirjen PHU itu adalah deputi pengawasan. Nah, jadi kami punya mekanisme, ada tim pengawas haji. Nah, inilah kemudian kemarin instruksi Pak Presiden supaya bersih-bersih. Kemudian saya dan Gus Irfan memutuskan untuk merekrut teman-teman penyidik KPK yang dulu nggak lulus TWK gitu, yang di teman-teman berarti itu. Yang di Polri kan sekarang? Iya, yang di Polri. Kami minta ke Pak Kapolri. Akhirnya ada 7 orang sekarang di BP Haji. Mas Budi Agung, Mas Nurul Huda yang dulu teman-teman aktivisnya abang lah ya. Kemudian ada juga teman-teman dari penuntut KPK yang sudah lama di KPK tapi kemudian kembali kejaksaan. Kemudian kami undang supaya mau bergabung ke BP Haji. Alhamdulillah mereka mau bergabung. Berarti sekarang, seperti inspektoratnya ya? Iya, bukan. Inspektorat berbeda lagi. Inspektorat juga 1 orang. Inspektorat itu kita ambil juga dari KPK, tapi dia jaksa penuntut KPK. Nah, sisanya itu beberapa orang teman-teman itu duduk di eselon 2 ya, direktur. Kayaknya Bang Daniel benar-benar dengar kata Pak Prabowo, bersih-bersih sebelum kamu dibersihkan. Ya, jadi sejak awal kita langsung bidding teman-teman ini masuk. Kenapa? Karena perintah Presiden itu harus jadikan BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji itu institusi yang sangat baru, kemudian punya wajah integritas. Wajahnya harus integritas, wajahnya itu harus dapat public trust. Kenapa? Karena haji ini salah satu isu utamanya itu adalah public trust. Karena ada masalah transparansi, ada isu manipulasi dan sebagainya. Ada isu sedikit aja rame. Betul. Karena kalau teman-teman media cerita ke saya, Bang Daniel, ya isu haji itu ratingnya tinggi loh. Bang, saya beralih ke ini. Masalah penyelenggaraan haji kan kompleks sih, Bang ya. 2017 saya meliputan langsung 2017 sebagai petugas ya. Sebagai petugas haji. Plus haji. liputan. Ya. Itu saya membayangkan karena jemaah haji kita kan terbanyak. Betul. Kalau nggak salah sekarang 202 sekarang tuh 221.000. 221.000 terbanyak kan. Terbesar. Saya membayangkan lalu lintas pergerakan orang tuh nggak gampang. Nah, sudah ada pemetaan belum, Bang, soal pencatatan yang sebelumnya jadi catatan itu akan jadi perbaikan di 2025? Oh iya, kan begini, kan kami ada tadi saya sebutkan pengawas. Jadi teman-teman ini ya karena melakukan tugas-tugas mirroring, dukungan gitu. Akhirnya kan kemarin kami ikut dalam proses misalnya pengadaan barang dan jasa. Kemudian pengelolaan itu di Armusna ya, kita terlibat semua pembelajaran, kita terlibat dalam pengawasan. Kita akan bikin SOP terbaru. Jadi setiap proses mulai dari keberangkatan sampai dengan kembali lagi secara teknis kita akan bikin SOP terbaru. Misalnya kan memang tidak lepas dari kerjasama tentu dengan para ulama terkait dengan fikih haji begitu, untuk memudahkan. Akan kita ada skema murur, kemudian banyak skema-skema lainnya yang bisa memudahkan proses perhajian, termasuk kita berusaha memotong lama tinggal di Saudi kan selama ini 40 kan. Kita sekarang sedang mikirkan gimana bisa 30 hari. Karena ini kan nanti juga terkait dengan penerbangan. Betul. Kemudian kedua misalnya terkait dengan dam. Ada masalah dengan transparansi dam misalnya di sana. Nah, beberapa ormas Islam itu sudah mengeluarkan fatwa supaya dam itu bisa dipotong di
dalam negeri. Muhammadiyah, NU kemarin melalui Baisul Masailnya juga menyatakan bisa dipotong di dalam negeri asal diputuskan oleh negara begitu. Nah, skema itu mulai kita kembangkan karena memang kami di Badan Penyelenggara Haji 2026 nanti punya visi kami sebut sebagai tri sukses. Pertama itu sukses ritual, sukses ekonomi, dan ketiga itu sukses peradaban dan keadaban. Sukses ritual itu ya dari A sampai Z, ritualnya itu sukses. Kami sebut eman, harus eman, efisien, aman dan nyaman. Ya, jadi eman, jadi efisien itu termasuk tadi anti korupsi, nggak ada manipulasi di situ dan sebagainya. Nah, ritualnya sukses. Kedua, sukses ekonomi. Dampak dari kegiatan haji itu terhadap ekonomi itu luar biasa loh Mas Hasil. Padahal duitnya keluar loh. Iya, cash outflow-nya itu hampir, kalau estimasi kita hampir 60 triliun itu plus umroh ya. Itu karena jamaah umroh kita setiap tahun 1,4 juta. Berarti kan totalnya sekitar 1,6 jutaan orang Indonesia itu dalam waktu 1 tahun itu ke Saudi. Jadi perkirakannya 60 triliunan dananya. Tambah lagi misalnya ini sebenarnya bisa mengurangi cash outflow dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dan skema-skema umroh dan haji yang menguntungkan kita. Misalnya ya tadi dam. Kalau dam saja misalnya kali 2 juta berarti kali sebagian besar jamaah haji kita kan jamaah haji tamattu. Artinya 90% itu pasti bayar dam. Sebut saja 200.000 itu bayar dam kali 2 juta. Berarti ada sekitar hampir 200 miliaran uang yang tadinya di luar, saat tadinya jadi cash outflow, ini jadi cash inflow. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Kemudian kedua misalnya kenapa penerbangan kita itu mahal? Penerbangan kita itu rata-rata 33 jutaan. Kenapa jamaah haji itu habis bayar buat penerbangan? Iya, memang 70% habis buat penerbangan. Jadi 33 juta itu untuk penerbangan. Bisa nggak dikurangi? Bisa. Skemanya gimana? Karena masalahnya adalah penerbangan kita itu charter, Mas Hasid, Mas Angga. Jadi kalau charter maksudnya itu adalah kalau kita terbang kan pesawat yang pulang ini kosong. Berarti itu dibayar oleh jamaah juga. Jadi mereka ibaratnya itu bayar 4 tiket. Jadi sehingga mahal. Makanya dan kan karena memang maskapai nggak terima penumpang lagi kan setelah dari itu karena kan musim haji. Ditutup. Iya, ditutup. Makanya satu-satunya cara sebenarnya adalah kami sempat bicara dengan Kementerian Pariwisata di sana. Nanti kami juga akan bicara Kementerian Pariwisata itu. Ketika musim haji, kita menyediakan skema pariwisata untuk orang-orang Timur Tengah, khususnya Saudi, mau ke Indonesia daripada kosong. Daripada kosong. Misalnya misalnya penerbangannya diskon atau promo 70%. Kan lumayan 30% itu akan masuk ke dan itu akan mengurangi cost nanti. Ditambah lagi ada cash inflow karena orang-orang Arab kan sebagian besar pengusaha-pengusaha di Arab itu ketika musim haji, mereka kan nggak berhaji. Dan mereka berwisata biasanya. Udah kayak orang Bandung ya. Betul, gitu. Don Juan-Juannya atau emir-emirnya yang orang tuh ingin berwisata, kita kasih tiket gratis. Tiket murah yang ke Indonesia. Dan Indonesia lokasi pariwisatanya kita siapkan kan. Nah, kerjasama model-model begitu yang kemudian kita ingin kembangkan. Istilah Pak Prabowo, ini harus punya dampak ekonomi dan cash inflow-nya juga harus besar. Jadi jangan habis ke sana semuanya, tapi semuanya harus coba Anda bayangkan. Ada timbal balik. Betul, ketika ada wisatawan Arab Saudi yang juga pada musim haji terbang ke sini misalnya, maka wisata kita hidup. Ada uang masuk dari Saudi, ada real yang kemudian berubah jadi rupiah. Jangan sampai hanya rupiah yang berubah jadi real. Gitu. Walaupun cuma sekitar sekian persen gitu, seenggaknya nggak kosong-kosong banget nggak kosong-kosong banget. Misalnya tadi ke 30% kan masuk ke sini. Nah itu yang kita bicara dengan pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Apalagi sekarang ini Arab Saudi sangat terbuka kan ya. Saya juga bertemu dengan
Menteri Haji dan Umroh, Wakil Menteri Haji dan Umroh, mereka sangat terbuka. Apalagi sebagian besar tuh lulusan luar negeri para menteri-menteri. Jadi Arab Saudi banyak berubah dan komunikasinya dengan kita Indonesia itu relatif enjoy lah, enak gitu. Bang, berarti dengan rencana-rencana itu bisa lagi menekan angka haji dong? Nah, itulah kenapa Presiden menyatakan ini sebenarnya bisa ditekan lagi gitu. Ada celah-celahnya tuh banyak sebenarnya. Nah, cuman memang ya nanti 2026 jadi PR berat kami gitu ya. karena kan sekarang udah diturunkan tuh kan hampir turun 6 juta, 5 juta, 6 juta kan dari 93 jadi 89-an. Jadi kan lumayan penurunannya. Nah, tapi Presiden berasumsi itu masih bisa ditekan. Makanya Presiden selalu menyampaikan kalian telusuri details. Karena kan istilah Presiden ya devil hides in detail gitu. Setan itu bersembunyinya di detail-detail gitu. Nah, itulah kenapa istilah efisiensi yang sekarang juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Gitu. Ingat adiknya Pak Prabowo kemarin ngomong, Pak Hashim, dia bilang kalau presiden sebelumnya katanya tuh kalau ngitung anggaran 1 sampai 3, Pak Prabowo sampai 10 katanya. Oh iya, betul. Jadi dalam kasus efisiensi misalnya kita bicara gitu, saya rapat kabinet terakhir yang kedua sebelum itu Pak Prabowo memang ketika penutupan masa anggaran di 2024 kemarin itu Pak Prabowo langsung hadir di Kementerian Keuangan. Beliau memang ngecek detail. Oh, yang diceritakan Bu Sri Mulyani itu. Iya, beliau cek detail sampai beliau cek detail segala macam. Ya, itulah kemudian di dalam tanda kutip dikeroyok untuk cek detail dengan Kementerian Keuangan. Akhirnya ditemukan angka 300 triliun lebih itu, atau tepatnya 306 triliun itu. Ini soal efisiensi, kita masuk soal efisiensi. Tapi Badan Penyelenggara Haji kena juga loh, Bang. Oh, kena. Kami kena 56%. Dampaknya ada dampaknya nggak? Nah, itu dia kan tentu dalam posisi saya dan Gus banyak nih, Bang, banyak konten-konten yang mungkin ASN gitu ya. Iya. Udah video ngantri lift gitu kan, pulang panas-panasan gitu. Nah, kalau di BPH ini seperti apa nih efisiensinya? Jadi karena kita badan baru kan kita efisiensi itu hampir 66%. 66%. Belum tahu kan nanti ada restrukturisasi lagi nih karena akan masuk ke detail lagi lah. Berarti total anggarannya berapa jadinya, Pak? Jadi kita sekarang itu cuman sekitar 93 miliar. Jadi tadinya 179, jadi sekarang 93. Kita efisiensi itu hampir 66%, enggak sampai hampir 44 sampai 50% gitu. Jadi akhirnya kami putuskan untuk cek lagi detail. Memang faktanya memang harus dicek detail karena banyak sekali misalnya FGD, kemudian akhirnya kan tadinya protokoler kita sekian, kemudian ini dikurangin jadi 0, kita alokasikan ke tempat yang lain dan sebagainya. Teman-teman memang trade off-nya ya pasti harus agak kencangkan ikat pinggang, tetapi tentu untuk sektor-sektor yang terkait hajat hidup orang banyak, pelayanan publik itu ya tidak boleh dikurangin, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Presiden. Itulah kenapa ada restrukturisasi kembali terkait dengan jangan sampai babat alas begitu loh. Jadi main potong tapi kemudian nggak masuk ke detail. Makanya Pak Prabowo masuk ke detail, pastikan bahwasannya itu pemotongan tidak terkait dengan pelayanan masyarakat. Kemudian tidak ada PHK, tidak ada pengurangan. Ini juga catatannya harus hati-hati yang diperingatin Pak Prabowo yang bandel-bandel gitu. Karena ada juga yang kemudian menggunakan momentum ini itu kemudian untuk melakukan stigmatisasi, playing victim dan segala macam, itu berbahaya. Dan itu ada? Pasti ada, karena kan gini, ini kan birokrasi kita yang dikritik Pak Prabowo kemarin, birokrasi kita itu kan status quo untuk melakukan perbaikan, dan selama ini kan wartawan juga pasti kritiknya itu semua. Nah, ini Pak Prabowo sedang melakukan perbaikan. Nah, perbaikan yang ingin beliau lakukan itu harus
dikawal oleh seluruh menteri, oleh seluruh pejabat negara. Nah, jangan sampai memang misalnya dalam kasus kan yang viral-viral teman-teman penyiar radio, kemudian teman-teman itu rame itu apa di media jangan sampai mereka dikorbankan. Itu tanggung jawab pimpinan untuk melihat hal-hal spesifik seperti itu. Apalagi kan ini ada momentum restrukturisasi. Kalau ternyata memang efisiensi itu terkena sasarannya mereka, itu justru nggak tepat. Karena itu masih bagian dari hajat hidup orang. Betul. Ya kan nggak, mereka kalau terkait dengan gaji yang memang itu adalah hal-hal dasar yang harus mereka dapat, ya itu nggak boleh dilakukan. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya itu bukan ke efisiensi yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pimpinan institusi di tempatnya itu sudah melakukan ini enggak detail mana yang enggak perlu diefisiensi, mana yang tidak. Nah, apalagi sekarang Presiden dan DPR memberikan kesempatan melakukan restrukturisasi lagi. Kan kemarin misalnya kami efisiensi di tempat saya di Badan Penyelenggara Haji itu dilakukan, sudah dibahas, sudah diputuskan. Namun kemudian karena ada kasus-kasus yang tidak tepat sasaran, maka kemudian di hold itu pembahasan yang sudah yang belum dibahas nanti dibahas lagi beberapa hari ini, yang sudah dibahas harus dibahas ulang. Contohnya apa ya? Itu tadi kenapa di hold, misalnya ada pemotongannya bisa jadi tidak tepat sasaran. Maksudnya adalah yang ini terkait dengan pelayanan publik kok dipotong. Masih fundamental. Masih fundamental. Nah, itu diberikan kesempatan, bahkan diperintahkan oleh Presiden untuk direstrukturisasi. Jangan, kan kemungkinan kan dengan anggaran yang besar itu kan bisa saja ada yang keliru dalam prosesnya. Makanya kemudian kemarin kan Wakil Ketua DPR Pak Profesor Sufmi Dasko kan meminta untuk hold dulu pembahasan sampai dengan ada instruksi selanjutnya. Nah, kan Presiden juga sudah memberikan ruang untuk lakukan restrukturisasi. Ibaratnya itu perintah, bahasa sederhananya kalian cek lagi lah gitu. Kalian cek lagi detailnya, jangan sampai salah sasaran. Artinya yang harusnya nggak dipotong justru dipotong, harusnya ya dipotong malah justru tidak dipotong, kira-kira begitu. Nah, perintah Pak Prabowo itu sebenarnya adalah cek detail, karena prinsipnya adalah efisiensi ini itu adalah mengurangi alokasi anggaran yang mubazir, yang tidak bermanfaat, yang manipulatif. Misalnya ya FGD, perjalanan dinas yang cenderung keluar negeri, yang cenderung jalan-jalan misalnya. Kemudian misalnya studi banding, studi banding, studi banding tentang kemiskinan ke negara maju. Misalnya ke Australia gitu, atau studi nanti argumentasinya kan mereka sudah lepas dari kemiskinan gitu, dan macam-macam. Nah, itu yang diminta Pak Prabowo untuk dihapuskan, dikurangi. Tapi narasi yang keluar kan gini, Bang Daniel, bahwa ini demi mengejar kebijakan populisnya Pak Prabowo. Nah, gitu. ini harus saya jelaskan. Saya ikut gratis ya. Saya hadir di rapat kabinet terakhir. Jadi efisiensi yang terakhir yang semuanya hadir pada saat itu. Jadi efisiensi itu menyasar memang salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Namun tidak semuanya ke sana, karena misalnya 306 triliun itu alokasinya banyak untuk perbaikan sekolah. Kemudian Pak Prabowo juga ingin mendorong investasi dari negara. Jadi asumsinya gini, sekarang kan pertumbuhan ekonomi kita itu banyak ditompang oleh sisi konsumsi, konsumsi publik. Di urutan kedua itu adalah government expenditure. Nah, Pak Prabowo ingin mengakselerasi dan memperbesar government expenditure melalui sektor-sektor produktif. Makanya di satu sisi kan makan gizi gratis itu sebenarnya menggerakkan ekonomi juga di tingkat mikro ya. Kemudian government expenditure-nya dalam bentuk investasi, penyediaan lapangan pekerjaan yang besar. Itu Pak Prabowo ingin mendorong proyek-proyek strategis nasional
misalnya terkait dengan swasembada pangan, terkait dengan infrastruktur, itu melalui dana-dana efisiensi ini. Tambah lagi kan nanti ada Danantara. Nah, itu yang juga bisa mendorong proyek-proyek strategis nasional yang punya multiplier efek ekonomi lebih luas, yang bisa menjadi pengungkit ekonomi kita dari sisi government expenditure. Ternyata nggak cuma Bang Daniel doang lagi transisi, Pak Prabowo juga lagi transisi. Betul. Dengan upaya-upaya barunya ya Bang. Iya, jadi kan ini semuanya perbaikan. Jadi ini kan menggeser spending yang tadinya spending yang mubazir, kemudian ke spending yang produktif. Terutama sekolah. Pak Prabowo itu udah perintahkan supaya semua sekolah-sekolah itu diperbaiki di seluruh Indonesia melalui kayaknya pidato di 2 kali pidato di acara Kongres NU dan Muslimat NU itu kayaknya udah Pak Prabowo tuh udah ngehook semua. Oh iya, karena saya 7 tahun jadi jubir beliau ya. Itu baru kata-kata kan sebenarnya peringatan itu sudah disampaikan di rapat kabinet. Jadi kalau bagi saya tuh kalau udah Pak Prabowo di rapat itu kasih notis atau agak agak memberi peringatan, ada tekanan, itu udah SP1 tuh. Hati-hati membacanya begitu. Iya, itu kalau membacanya begitu. Saya karena di 5 tahun saya jadi jubir beliau di Menteri Pertahanan segala macam. Itu kalau udah di rapat tertutup beliau ngomong begitu, itu SP1 berarti. Hati-hati gitu. Bang, ini saya kaitkan dengan tweet Bang Daniel. Saya kutip ini soal yang kutipan dari Pak Prabowo, raja-raja kecil. Ini SP1 buat raja-raja kecil. Oh iya, untuk semuanya, raja-raja kecil, mereka yang saya sering sebut disobedience gitu loh, nggak patuh gitu dengan agenda presiden. Nah, itu peringatannya SP1-nya di rapat kabinet. Kemudian dibawa oleh presiden di Kongres ruang NU. Publik. Ini kan ruang publik yang semuanya bisa akses. Itu udah SP2 tuh, Mas. Mas Asid itu udah SP2. Waduh. Kalau SP3 kan itu udah beda lagi. SP3 artinya kan ada tindakan. Berarti tinggal nunggu momentum aja. Kita harus ke ruang publiknya. Kalau di rapat kabinet emang Pak Prabowo ya kayak gitu gayanya gitu. Oh iya, Pak Prabowo kasih peringatan, kasih apa? Pak Prabowo itu kan gayanya akan sama di mana orang Pak Prabowo kan orang terbuka ya, orangnya spontan segala macam. Pilihan katanya juga spontan, kan beliau agak berbeda misalnya dengan saya yang jubir pilihan katanya pilih kata aman, pilih kata ini gitu kan. Tapi kalau beliau itu spontan saja gitu, khas tentara gitu. Tapi canda-candaan tentara. Iya, jadi bagi saya terjemahkan karena disampaikan di rapat kabinet ini SP1 nih. Kalau kami yang lama bersama beliau pahamin hati-hati nih, beliau serius. Berarti di acara publik kemarin, di acara NU itu udah SP2. SP2 itu menurut saya SP2. Tambah lagi kan sebagian misalnya ada statement dari Pak Dasko, kemudian beberapa Pak Mujani, orang-orang yang selama ini menjadi orang paling dekat kepanjangan tangan dari beberapa upaya amplifikasi kebijakan Pak Prabowo di parlemen. Bang, ini salah satunya di tweet Abang kan soal banyak yang dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Iya. Ini dampaknya memang udah begini loh. Jadi yang harus hati-hati kan Pak Prabowo ini sekarang melakukan spesialisasi. Artinya kan ada pemisahan kementerian, kemudian ada kebijakan yang misal berpindah segala macam, itu kan ada ada yang terusik pastinya gitu. Ada kan misalnya sektor-sektor yang besar pasti ada yang terusik, termasuk misalnya di sektor kami perhajian. Perpindahan itu kan pasti akan membuat orang terusik, terutama mereka-mereka yang status quo selama ini ada di lingkaran utama dan mengendalikan sektor itu. Bang, balik dikit. Berarti nanti Badan Penyelenggara Haji itu hanya mengurus haji atau umroh juga? Haji dan umroh. Ini tergantung nanti dengan revisi undang-undang. Ini kan masuk proses revisi nih. Revisi undang-undang nanti akan menentukan postur dari badan ini. Berarti hari ini kan keputusan presiden, badan ini jadi badan setingkat kementerian yang masih mengurusi dukungan haji.
Kira-kira begitu di Perpresnya. Kenapa? Karena ada tadi saya sebut obstacle-nya adalah undang-undang yang masih mengamanatkan ke Kementerian Agama. Nah, ini sudah masuk proses di DPR, sudah prolegnas, bahkan sudah panjanya sudah dibentuk. Nah, insya Allah nanti kita berharap sih sebelum Juni itu sudah selesai. Berarti itu yang akan menentukan posturnya apa. Begini nanti bisa juga dong berubah jadi kementerian. Bisa, ya, itu kemungkinan bisa saja. Jadi semua kemungkinan sangat bisa. Gitu. Kalau kami sih concernnya pada tugas ya, pada tugas dan tugas pokok dari Badan Penyelenggara Haji. Bentuk kelembagaannya seperti apa, kami tentu serahkan sepenuhnya kepada DPR dan tentu juga kepada Presiden. Bang, soal raja-raja kecil lagi. Ini memang Pak Prabowo nih kode terhadap seseorang atau memang terhadap kelompok gitu? Ya ini kan metafor saja gitu. Jadi kan kita sering sebut raja-raja kecil. Raja kecil melawan kebal hukum kok kayak kayak benar-benar Pak Presiden tuh benar-benar meluapkan semuanya gini, gitu. Kan yang paling yang selama ini jadi kritik publik itu misalnya adalah kelompok birokrasi misalnya kan ada orang menggunakan istilah, bahkan publik ada yang menyebutkan kartel lah, kartel kartel pangan misalnya, kartel pupuk misalnya, ada juga kelompok birokrat dan segala macam. Kartel keuangan. Nah ini kartel keuangan yang termasuk di pemerintahan daerah dan sebagainya. Ini yang kemudian jadi metafor Pak Prabowo menggunakan istilah raja-raja kecil. Dan ini kan bisa mereka bisa mengganggu setiap kebijakan Pak Prabowo, Presiden dalam hal ini, yang mengganggu eksistensi mereka atau keuntungan yang selama ini mereka terima. Saya pikir itu yang jadi peringatan Pak Prabowo, kalian nggak kebal hukum loh. Kira-kira karena begitu. Perputarannya uangnya besar. Betul. Iya kan, karena Pak Prabowo benar-benar ya kan temponya tuh setengah jam pidato di Muslimat, pas lagi terakhir tiba-tiba kita pun mengejutkan gitu. Pilihan kata yang nggak biasa. Mungkin Bang Daniel selama jadi jubir tuh baru dengar kata-kata binatang juga ada. Iya. Saking keselnya. Bang, ini ada yang di publik itu kan kemudian nangkapnya itu seperti kontradiktif. Satu efisiensi, satu lagi kok kabinetnya membengkak. Abang sebagai masuk dalam kabinet ini gimana ngejawabnya? Nah itu tadi yang di awal saya sebutkan, ini yang disebut dengan frameworknya kerja Pak Prabowo. Pertama tadi spesialisasi. Jadi semua sektor yang punya skala ekonomi besar itu dipecah. Termasuk kan kemudian haji dipecah itu sendiri. Ya, sebenarnya posisi Abang kan di Kedirjenan Kementerian Agama. Iya, kalau yang sekarang kan itu mereka di Dirjen, tapi ini dipecah sendiri karena skala ekonominya besar. Tambah lagi Pak Prabowo ingin mengembangkan sektor perhajian itu tidak berhenti pada sektor ritual, tapi dia punya dampak ekonomi, misalnya dia punya dampak kebangsaan, nasionalisme, seperti tadi saya sebutkan suksesnya ada 3 sukses. Sukses ritual, sukses ekonominya, sukses peradaban dan keadaban. Yang disebut dengan peradaban dan keadaban itu ya ada nasionalisme di situ, kebudayaan dan macam-macam. Nah, itu spesialisasi tuh Mas Hasid. Nah, kan cost dari spesialisasi itu adalah lembaga baru. Nah, lembaga baru itu akan menyebabkan anggaran juga baru karena ada pejabat baru segala macam gitu. Ada penambahan. Nah, ada penambahan. Nah, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk konversi penambahan-penambahan itu adalah efisiensi. Karena ketika ada spesialisasi itu kelihatan detail mana yang nggak harus dialokasikan. Nggak harus ada jadi ada. Iya, yang harus kan gini Mas, karena bagian besar kementerian kita kan besar sekali tuh. Misalnya Kementerian Agama kan besar sekali, sampai ke bawah loh, sampai kecamatan, mereka ngurusan pendidikan, universitas, segala macam kan besar sekali. Nah, kalau dia sudah terlalu besar, pengawasannya itu sulit. Anggaran besar, kemudian skala organisasinya besar, itu pengawasan pasti repot. Jadi lemah ya. Nah, jadi inefisiensi yang terjadi. Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo bikin spesialisasi. Nah, tapi ketika melakukan spesialisasi itu yang kemudian dikritik nih kabinet gemuk,
ini kontradiktif dong dengan efisiensi sekarang. Enggak, justru karena ada efisiensi itulah kemudian momentum Pak Prabowo melakukan dari spesialisasi itu efisiensi. Karena beliau bisa ngelihat detail, dikurang-kurangin nih semuanya, Mas. Jadi yang dikritik publik selama ini misalnya itu menyebabkan pemborosan. Enggak, Pak Prabowo justru menggunakan momentum spesialisasi itu sebagai upaya efisiensi. Ditarik, kalian kemarin udah nambah pejabat segala macam, sekarang diefisienkan ya untuk dialokasikan pada sektor yang jadi prioritas. Bang, 4 bulan di kabinet, pas menemukan soal ngecek ini sesuatu yang nggak masuk akal apa, Bang? Satu contoh, Bang. Ya banyak, misalnya ya itu tadi ya, perjalanan dinas studi banding. Itu nggak masuk, banyak yang nggak masuk akal. Ya, perjalanan dinas itu nggak banyak yang masuk. Beda misalnya kalau kami kan perjalanan dinas lingkup kerja kami memang Arab Saudi ya. Nah tapi kan ada yang ke negara tentu nggak jelas tujuannya dan outcome-nya juga tidak jelas. Itu contoh. Yang memang paling menonjol yang disebut Pak Prabowo itu, saya juga merasakan perjalanan dinas. Ya, kemudian FGD ini diskusi masalah apa. Padahal kita semuanya udah tahu nih solusinya. Tinggal dikerjain aja. Tapi harus ada FGD. Tapi kan FGD juga apa ya, membangkitkan ekonomi, Bang, kan? Kalau dilihat dari sisi itu ya. Kan? Tapi kan sebenarnya bisa digeser pada sektor lain kan gitu. Tapi ya juga yang paling menonjol sebenarnya kayak gitu, FGD, rapat-rapat yang sebenarnya tidak efisien, perjalanan dinas. Ada juga misalnya kejadian-kejadian misalnya biasanya akhir tahun tuh kejadian. Ini pertemuan seminar A, betul, seminar B, seminar apa, halakoh lah segala macam gitu. Itu yang menjadi atensi Pak Prabowo, dan itu jumlahnya besar loh, bisa triliunan. Wow. Dan itu yang disampaikan Pak Prabowo, saya dari perjalanan dinas, dari FGD segala macam ini saja bisa ngelihat bisa melakukan efisiensi kurang lebih 20 T. Coba diperhatikan. Makanya Pak Prabowo punya keyakinan bahwasannya hipotesis beliau yang selama ini beliau sampaikan dari 2014 bocor yang sering diejek publik itu. Bahkan dulu orang tua Pak Prabowo, Pak Sumitro menyebutkan kecenderungan kebocoran anggaran kita itu 30%, dan kemudian diulangi oleh Pak Prabowo dengan memang kebocoran kita itu 30%, itu jadi fakta. Dan ini kebocoran kita memang hampir bahkan bisa lebih 30%. Makanya penting sekali kita masuk pada detail. Maka Pak Prabowo beliau ke detail. Ini karena ini udah momennya Pak Prabowo buat memastikan selama ini pernyataannya nih gue tunjukin. Betul. Gitu. Nah, beliau buktikan 30% itu memang bocor. Bang, ini terakhir, Bang. Bang Dhanil ini kan dekat dulu, sangat dekat sama Pak Prabowo. Setelah jadi presiden ada tugas baru, tapi saya masih sering diajak ngobrol Pak Prabowo nggak sih, Bang? Sekarang ini mulai jarang nih ya, karena Pak Prabowo tentu sibuk dengan sibukannya. Saya lebih sibuk di Badan Penyelenggara Haji. Tapi besok ketemu. Ulang tahun Gerindra. Ya, besok kami dipanggil di Hambalang untuk bicara beberapa Karena biasanya hal. dulu sering ngomong kan Bang Dhanil mana ini. Iya. Bang, thank you udah. Sama-sama. Semoga mencerahkan. Mas Angga. Terima kasih. Sukses buat Badan Penyelenggara Haji. Sama-sama, sukses juga buat Merdeka. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hafid. Terima kasih sahabat Merdeka. Yes.